Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah permalukan. Kita bersyukur karena di Natal kedua, istilahnya orang ini hari kedua Natal, tanggal 26, Tuhan selalu bersama-sama kita dan selamanya sampai kekal. Dari kekal sampai kekal. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai Matius pasal 2 ayat yang ketiga. Tema firman Tuhan yang Mas Murni ambil pagi ini, kuasa kerajaannya mendahsyatkan. Saudara, kuasa kerajaan Tuhan itu mendahsyatkan. Artinya hal-hal yang sangat menghebohkan, menggemparkan. Mengapa demikian? Mari kita baca ayatnya, Matius pasal 2 ayat yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Ketika berita kelahiran Yesus tiba, kerajaan Tuhan, kuasa kerajaannya dinyatakan lewat kelahiran juru selamat kita, itu menghebohkan, menggemparkan. Saudara, artinya ada kuasa Tuhan yang dahsyat, yang selama ini tidak pernah menghebohkan, menggemparkan. Itu terjadi. Artinya saudaraku, kalau engkau mengalami pergumulan apapun, Natal ini adalah jawaban buat kita semua. Bahwa Tuhan, kuasa kerajaannya mendahsyatkan. Jadi kalau dia mendahsyatkan, artinya tidak ada apa-apanya masalah kita. Tidak ada apa-apanya apapun yang kau alami. Saudaraku, orang-orang bilang masalahku besar. Tapi saya memberitahu kalau kuasa kerajaannya mendahsyatkan, artinya Tuhan lebih dari segala-galanya. Mengapa kuasa kerajaan Tuhan mendahsyatkan? Saudara, yang pertama kita harus sadari, karena kuasanya melebihi kerajaan-kerajaan. Kerajaan-kerajaan yang di dunia. Dan yang kedua, karena kuasanya mendatangkan kegemparan. Itu sebabnya kalau kita mengerti di Natal yang kedua ini, mari pahami saudaraku bahwa kuasa kerajaannya tersedia dan itu mendahsyatkan bagi hidupmu. Kenapa? Karena kuasa kerajaannya melebihi kerajaan-kerajaan yang ada di dunia. Apapun. Saudara, kerajaan kuasa Tuhan itu hebat, dahsyat. Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal 16 ayat 21. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka sekali ini. Aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan. Tuhan bilang aku akan memberitahukan kepada mereka. Tuhan bilang ketahuilah. Kalau ketahui artinya saudara selama ini kita nggak ngerti. Kita belum paham. Maka Tuhan bilang sadari saudara. Saudara, engkau ketahui bahwa Tuhan itu hebat, dahsyat. Bahkan Tuhan sendiri berkata, aku akan memberitahukan kepada mereka. Ini waktunya engkau mendengarkan kabar baik. Ada good newsnya. Natal adalah Tuhan datang ke dalam dunia. Natal di mana kerajaannya, kuasanya dinyatakan. Dan dosa dipatahkan. Kutuk dihancurkan. Dan kita yang harusnya mati binasa kekal, kita mengalami kehidupan yang kekal. Jadi kalau Tuhan menyatakan kekuasaannya dan keperkasaannya, maka saya percaya engkau akan melihat kemenangan, berkat Tuhan ada di tengah-tengah keluargamu. Natal ini adalah spesial di mana Tuhan akan beritahu kepadamu, Tuhan akan ingatkan kau, Tuhan akan sadarkan saudara bahwa Tuhan punya kekuasaan, keperkasaan, dan kuasanya melebihi kerajaan-kerajaan. Yang kedua, mari kita melihat dikatakan bahwa kuasanya mendatangkan kegemparan. Saudara, sampai gempar Yerusalem, semua Herodes dan semua orang gempar, saudara. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan. Dan saya memberitahu artinya kalau ada kegemparan, semuanya tunduk, sujud. Tuhan kita Tuhan yang berdaulat. Kekuasaannya tuh hebat, melebihi apapun. Saudaraku, karena dia adalah Allah yang supranatural. Hukum alam, hukum natural tunduk karena Tuhan melebihi. Jadi apa yang saudara anggap hari-hari ini berat masalahmu, datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan terima kasih karena engkau lahir sebagai juru selamat. Aku buka hati, aku terima engkau sebagai Tuhan. Dan aku mau terus membiarkan engkau juru selamatku. Kuasamu mendatangkan kemenangan, kelimpahan, kegemparan, dan kekuatan. Lihat dalam Yeremia pasal 32 ayat yang ke-21. Engkau telah membawa umatmu Israel keluar dari tanah Mesir dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan yang besar. Wow, Tuhan katanya telah membawa umatnya. Artinya hari ini percayalah, Tuhan akan membawa engkau dengan kekuatannya, bahkan keluar
kalau bangsa Israel keluar dari Mesir, engkau akan dibawa keluar dari persoalanmu, melihat kemenangan, jawaban, dan pertolongan Tuhan. Saudara, tidak hanya dibawa keluar, tetapi lebih daripada itu, tidak dengan tangan kosong. Dia akan membawa engkau keluar dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizatnya. Ada hal-hal yang besar yang engkau akan rasakan, saudara, yang engkau alami, dan engkau berkata, wow, Tuhanku besar, Tuhanku dahsyat. Bahkan dikatakan dengan tangan yang kuat. Bukan seperti tangan kita manusia yang lemah. Saudara, tangan kita yang terbatas, tapi tangan Tuhan kuat. Kuat menghadapi persoalanmu, kuat memberikan kemenangan. Bahkan di dalamnya engkau akan melihat engkau orang-orang yang akan mengalami, saudaraku, bangkit di dalam Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkata, firman-Nya berkata, di dalam kelemahanmu justru kuasaku semakin sempurna. Kenapa? Karena tangan Tuhan kuat. Tidak hanya kuat, tangannya teracung dengan kedahsyatan yang besar. Ada kedahsyatan Tuhan, ada kebesaran Tuhan, ada mujizat Tuhan. Terima hari ini, buka hatimu dan katakan, Tuhan, terima kasih. Natal ini aku siap untuk selalu melihat kuasa kerajaan-Mu dahsyat dan mendahsyatkan segala hidupku, keluargaku, dan orang-orang yang aku cintai. Tuhan Yesus bersama-sama kita, nikmati berkat Natal yang Tuhan terus bersama kita tiap hari sampai selama-lamanya. Amin.